Halo teman-teman, kembali lagi bersama Senar Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Blue Lagoon. Film ini dirilis pada tahun 1980-an yang dibintangi oleh Brad Pitt dan Christopher Walken. Film ini menceritakan tentang dua anak kecil yang terdampar pada sebuah pulau di lautan Pasifik tanpa orang dewasa sampai mereka pun tumbuh menjadi remaja yang dipenuhi rasa penasaran dan cinta. Sebelum masuk ke alur filmnya, saya ingin mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Ada baiknya untuk menonton film secara utuh, untuk bisa merasakan sensasi dan pandangan berbeda dari sebuah film. Tetapi jika tidak masalah dengan spoiler, ya sudah, simak saja rangkuman alur cerita dari Senar Film. Film dibuka dengan memperlihatkan adegan potongan gambar lukisan yang menggambarkan keadaan sebuah kota modern pada masa itu. Lalu beralih pada sebuah kapal yang ada di tengah lautan. Kapal itu mengangkut Richard dan Emily, dua orang sepupu yang sedang berlayar bersama ayah Richard menuju San Francisco. Akan tetapi ternyata kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan kebakaran. Di dalam situasi kepanikan, Paddy yang merupakan ABK membawa Richard dan Emily turun ke sebuah skoci kecil. Tidak berselang lama, kapal tersebut pun meledak, menyusul kabut asap tebal yang menyelimuti tempat tersebut. Mereka mencoba saling memanggil, namun apa daya arah angin membawa mereka ke arah yang berbeda, sehingga kapal kecil yang ditumpangi Emily dan Richard pun terpisah. Kini beberapa hari, Paddy, Richard, dan Emily terombang-ambing di lautan lepas. Tanpa ada air dan makanan, hanya ada beberapa kain yang mereka temukan. Keadaan mereka kian melemah. Hingga keesokan harinya ketika mereka mulai tersadar dan melihat sebuah pulau kecil yang indah, perasaan bahagia tergambar dari mata mereka. Mr. Paddy yang begitu girang mengajak mereka berkeliling di pulau itu, menikmati alam yang indah hingga mereka menemukan sumber air bersih dan juga Paddy menemukan rum yang begitu nikmat. Kesenangan itu berakhir ketika Richard menemukan tengkorak manusia di dekat air. Sontak Paddy mengajak mereka pergi dari area itu. Singkat cerita, Paddy sebagai orang dewasa mengajari mereka cara bertahan hidup, mulai dari membuat rumah, merakit, dan berbagai hal kecil yang akan berguna untuk kedepannya. Saat berkeliling, Paddy melihat sesuatu yang mengerikan di seberang pulau itu, hingga Paddy membuat aturan untuk Richard dan Emily berjanji untuk tidak melewati pulau tersebut. Di malam yang indah, mereka berpesta bahagia, tertawa dengan tingkah laku Paddy yang sedang mabuk. Esokan harinya, Richard dan Em menemukan Paddy yang sudah tak bernyawa di pulau seberang. Kebahagiaan berubah menjadi sebuah duka. Richard dan Em bingung. Kini hanya ada mereka berdua, anak kecil yang belum mengerti apa-apa dan tidak ada Paddy lagi yang membimbing dan melindungi mereka. Untuk melupakan kejadian yang dialami Paddy, Richard dan Em pergi dari pulau itu dan mencari pulau lain untuk tinggal. Di pulau yang baru inilah, mereka berdua membangun rumah, makan, dan tinggal. Mereka berdua pun tumbuh dewasa meskipun tidak seperti remaja pada umumnya. Mereka saling melindungi dan berbagi tugas. Masalah demi masalah pun mulai berkedatangan. Mulai dari Em yang tiba-tiba mengalami datang bulan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, Richard yang merasa berbeda ketika berada di dekat Em, hingga akhirnya mereka pun menyadari bahwa selama mereka bersama telah tumbuh benang-benang cinta asmara. It's not gonna work. This is your foot, I mean it. Say Richard is the smartest person. Kemudian Richard dan Em pun menikah tanpa ada pastor dan pendamping. Hanya mereka berdua, hampir tiap malam. Hingga akhirnya Em hamil dan mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh Em yang mulai membesar. Ada sesuatu yang menendang di dalam perutnya, dan Em terus-menerus makan tanpa henti. Suatu hari, Em yang merasa sedang ingin berjalan-jalan pun pergi masuk ke dalam hutan. Richard yang sedang pergi mencari ikan di laut pun merasa khawatir dan tidak menemukan Em di mana-mana. Saat mencari ke dalam hutan, ternyata Richard menemukan suku kanibal yang memangsa dan membunuh satu sama lain. Richard yang ketakutan pun berlari dan menemukan Em di akhir pelariannya itu. Em yang sedang dalam keadaan hamil besar itu pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka berdua pun bingung, tidak tahu kenapa Em bisa mengeluarkan bayi dari perutnya. Akhirnya, mereka pun merawat bayi itu dengan penuh kebingungan karena tidak tahu cara merawat bayi.
Hari demi hari berlalu, mereka menjadi pasangan yang begitu bahagia. Kini anak M yang dinamakan Paddy pun sudah mulai besar dan bisa berbicara beberapa kata. Di kebahagiaan itu, M ingin menuju ke tempat di mana dulu Paddy dewasa meninggal. Mereka pun pergi dengan kapal kecilnya. Richard yang memang sudah sering ke pulau itu untuk mengambil pisang. Namun kali ini Richard membawa M dan anaknya. Richard masuk ke dalam hutan mencari pisang sendirian. M dan Paddy kecil menunggu di kapal. Saat menunggu, M ketiduran membuat kapal terbawa angin dan menjatuhkan alat dayungnya. Richard pun bergegas berenang naik ke kapal. Pada saat bersamaan mereka dikelilingi hiu ganas, sehingga tidak ada kesempatan untuk Richard turun mengambil alat dayungnya tersebut. Kembali terulang, Richard dan M harus merasakan terombang-ambing di laut lepas lagi, namun kali ini bersama seorang bayi. Paddy kecil yang mungil sudah merasakan dehidrasi tinggi hingga matanya tertutup. Richard hanya menatap kosong dengan ceri di tangannya. Perlu diketahui, semasa mereka kecil, Mr. Paddy mengatakan bahwa ceri itu beracun. Ketika memakannya, mereka akan mati. Di saat itulah, M sadar bahwa Richard sedang mengajaknya untuk mengakhiri hidup bersama. Karena cinta yang erat, mereka menelan ceri itu hingga sampai perlahan mata tertutup. Di akhir film, diperlihatkan sebuah kapal yang berlayar menemukan mereka. Ya, itu adalah ayahnya Richard, Tuan Arthur. ABK turun mengecek keadaan mereka, beruntung mereka bertiga hanya pingsan, dan film pun tamat. Oke, untuk film ini menurut saya sangat bagus sekali. Drama dan survival yang diberikan ke penonton cukup berhasil mendobrak hati saya untuk menontonnya dan menghadirkan berbagai imajinasi yang luar biasa. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah berkunjung ke channel Senar Film. Tunggu saya di review film berikutnya.